Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang mengelola emosi ya. Sebetulnya mungkin kalau udah 10 bulan sebetulnya sudah mulai pinter kok mengelola emosi kita ya. Sudah hampir setahun kita begini ya, alhamdulillah. Ya, baik. Namun seperti biasa saya mungkin harus share screen terlebih dahulu untuk lebih mudah kita menjelaskannya. Mengelola emosi ya, insyaallah. Bismillah. Ya, baik. Bahagia itu apa sih? Nah, ini kita harus tahu dulu nih bahagia apa nih ya. Sering banget orang minta bahagia, tapi kita mungkin ada baiknya tahu definisi bahagia yang secara simpel ya. Bahagia ini adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, kemudian juga menjalankan amanah dengan kegembiraan yang intens ya. Jadi kalau hari ini ayah bunda sudah ya merasa alhamdulillah cukup, hidupnya juga cukup, kemudian senantiasa syukur, kemudian juga senantiasa berbagi walaupun kondisi pandemi seperti ini kadang-kadang ya ada yang secara ekonomi minim tapi masih juga senang berbagi ya, itu bahagia ya. Apalagi menjalankan amanah. Yang bunda diamanahkan jadi seorang bunda, dijalankan, ayah diamanahkan jadi seorang ayah, kemudian dijalankan, bapak ibu guru juga begitu ya, alhamdulillah ya. Hari ini sore ini kita sama-sama sore-sore sharing bersama-sama ya, alhamdulillah. Baik, kemudian kondisi pandemi sekarang ini supaya kita bahagia ya, kita diminta untuk menyeimbangkan beberapa hal ya. Harus kita beberapa hal yang kita jaga. Satu, kita diminta jaga kebersihan ya. Mudah-mudahan kita semua sampai saat ini sudah senantiasa jaga kebersihan. Kemudian jaga kesehatan ya, karena ini entah sampai kapan pandemi dan juga kita nggak tahu strainnya virus corona ini makin bertambah ya, makanya kita jaga kesehatan. Dan juga yang perlu juga adalah jaga perasaan dan juga jaga pikiran. Nah, ini ada 4 hal yang harus dijaga. Insya Allah kalau kita sudah menjaga hal-hal ini, insya Allah kita tetap bahagia ya, walaupun ini kondisi wabah seperti ini. Ya. Baik. Dan kalau kita mau jaga perasaan dan jaga pikiran, terutama mendampingi anak PJJ ini apa aja ya Bu Aisyah ya. Nah, biasanya kadang orang tua yang menjadi isu atau problem orang tua itu ada beberapa hal yang saya rangkum ya. Yang pertama itu kita kadang kurang mengerti bahan pelajaran anak-anak zaman sekarang ya Bunda ya. Makanya kadang-kadang kok kayak gini ya, kok beda ya kan gitu ya. Ini yang bikin kadang-kadang menjadi sebuah problem buat kita. Kemudian apalagi anak terlalu banyak tugas. Sekarang kalau anak banyak tugas, orang tua juga ikut juga ya, ikut panik juga sebetulnya ya. Apalagi anak-anak yang masih TK dan SD. Kalau sudah SMP SMA tentu lebih mandiri mereka ya. Kemudian apalagi ini dia fasilitas gadget, sinyal dan pulsa ini kadang-kadang jadi sesuatu isu atau jadi suatu problematika ya kondisi saat sekarang. Kemudian juga tidak tahu gaya belajar ya. Kita orang tua ini harus ada tambah ilmu tentang gaya belajar anak-anak. Gaya belajar itu ada visual, ada kinestetik, ada auditori kayak gitu ya. Jadi kalau Bunda lihat anaknya ya lagi belajar online terus mukanya tidak mengarah ke monitor tapi lihat ke tempat lain, cuman telinganya aja yang ke arah ke depan. Oh itu bisa jadi beliau atau anak-anak kita ini gaya belajarnya auditori. Di mana telinganya yang dia utamakan untuk mendengar informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Atau sambil belajar sambil dengar musik. Ada beberapa orang tua menganggap ini nggak mungkin lah bisa belajar kayak gini, nggak mungkin fokus kan gitu. Ya. Itu karena gaya belajar. Ya. Ada anak yang belajarnya main-main sambil pegang mainan atau jalan-jalan sambil bawa gadgetnya. Orang tua mungkin berpikir kalau karena beda gaya belajarnya, bagaimana bisa masuk dengan gaya belajar kayak gitu? Ternyata bisa. Kenapa? Karena setiap persarafan di indera kita ini setiap orang berbeda. Berbeda kekuatannya menangkap informasi. Ada yang kuat pakai mata visual, ada yang kuat pakai telinga, makanya disebut gaya belajar auditori. Ada yang pakai kinestetik atau gerakan atau rasa. Ada anak yang senang di kamarnya saja belajar. Ada anak yang setiap hari pindah-pindah. Ya, dia tergantung posisi wena ya, pos PW-nya di mana itu nggak apa-apa, ya. Jadi gaya belajar berbeda-beda ini perlu kita pahami sehingga kita tidak menjadi satu beban di dalam isu kita ya sebagai orang tua. Apalagi kurang paham perasaan dan kondisi anak. Ya. Sekarang apalagi musim hujan sekarang ini, ya sebetulnya banyak orang tua menganggap demam itu kalau sudah di atas 37 derajat, 36,6 aja itu sebetulnya sudah mulai nggak enak itu perasaan seseorang. Kalau kita bahasa medisnya namanya subfebris, atau kalau orang Jawa bilangnya ngelemeng, nggak enak gitu ya. Nah itu karena sudah mulai ada bakteri yang masuk, 36,6, 36,8, udah nggak enak itu.
Kalau 37 derajat di atas 37 kan itu biasanya virus gitu kan. Nah, jadi ini harus kita tahu juga pada anak-anak kenapa ya. Apakah ada nyeri telan, ataukah batuk pilek, ataukah sakit perut, atau pokoknya menggigil. Biasanya kadang menggigil ini tanda sebentar lagi dia mau naik suhunya ini. Ini harus kita pahami. Atau perasaan dia, ya, apakah dia bosan, apakah dia tertekan, apakah dia ya kalau sendiri malah tidak punya energi, tidak punya kekuatan. Nah, inilah kita harus pahami. Ya. Kemudian apalagi kitanya juga nih, terutama bunda yang terlalu penat dan letih. Ya, kenapa? Karena memang kita banyak tugas, sebagai ibu rumah tangga saja banyak tugas, sebagai istri juga banyak tugasnya juga, apalagi yang kerja, ya. Dan kemudian belum lagi pas mau menstruasi, waduh, ya. Kita kalau sedang mau menstruasi, menjelang menstruasi dan menstruasi itu hormon estrogen progesteron menurun, ya menurun, dan itu yang tambah bikin galau seorang bunda apabila kondisi-kondisi tersebut. Dan pada saat terlalu penat dan PMS juga, nah ini lagi menjadi sebuah isu, jadi problem kita. Terus ada lagi nih, ibu-ibu suka bilang, wah Aisyah, saya tuh heran ya anak-anak pas belajar online kayaknya males-malesan, pas dia main game aja kayaknya dia melek ya. Nah, memang ini beda bunda ya, game ini memang berbeda, dia penekanan di otak juga berbeda ya. Seandainya ya, guru-guru kan sedang berusaha ya, senantiasa berusaha untuk mengajarkan dengan cara menggembirakan gitu ya. Itu juga sebetulnya ya sudah bisa membuat anak melek ya, walaupun tidak semelek waktu gaming kan gitu. Ya, nah inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena inilah yang kadang-kadang menjadi sumber tekanan ya, faktor kontribusi untuk orang tua menjadi tegang ya. Nah, kalau anak apa? Kalau anak, penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh itu pertama mendapat banyak tugas di hari libur. Kalau tugas di hari biasa mereka tetap mau terima. Tapi kalau libur mereka bilang apa, please ayo libur bareng-bareng aja semuanya gitu. Bapak ibu guru libur, kita libur, orang tua libur. Nah itu yang diharapkan sebagai anak-anak ya. Tapi kalau misalnya tugasnya di hari biasa, memang hari sekolah mereka mau kok. Yang penting hari libur kita sama-sama libur ya. Nah, kemudian apalagi murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online, lebih dari 6 jam. Ya, karena mereka kan bukan hanya pembelajaran aja harus online ya. Kadang-kadang tugas pun mereka harus pakai online dan mereka harus cari ya informasi lewat gadget mereka. Bahkan mereka juga harus main pakai gadget. Mereka juga mengaji. Anak-anak ini senangnya mengaji lewat gadget karena gampang ya, mudah diakses, mudah didengarkan juga tilawahnya ya. Nah ini jadi kalau lebih dari 6 jam ini udah mulai nggak enak anak-anak ya, bokongnya udah mulai nggak enak, kakinya juga. Kemudian apalagi ya, tentu sama nih, peralatan gawe yang bermasalah, sinyal hilang timbul, ini juga bikin kesel anak-anak ini. Bahkan ada beberapa ya, memang tidak banyak, tapi tetap itu manusia ya, harus kita perhatikan ya. 1-2 anak-anak bunuh diri, depresi bunuh diri gara-gara ya dia punya sinyal selalu hilang timbul, tugas makin menumpuk. Mungkin bapak ibu guru juga tidak bisa dihubungi karena nggak ada sinyal. Ya bagaimana mau dihubungi kan? Akhirnya minum racun. Itu ada satu kejadian di Goa Makassar, di Kabupaten Goa Makassar, Sulawesi Selatan itu ya, kasihan jadinya ya. Dan juga sama, orang tua dan guru tegang, maka anak juga ikut tegang. Hanya kan sekarang antara kita dengan anak kan lebih banyak hidupnya kita kan, lebih lamaan hidup kita ya, jadi seyogyanya kita yang harus bisa menguasai emosi kita dibanding anak-anak ya. Nah inilah, jadi kondisi saat ini nih sebetulnya kita semua tegang, orang tua tegang, anak tegang, guru juga tegang, karena harus ya, apalagi bapak ibu guru yang ya, terutama bu guru ya, yang juga harus ngajar dan dia juga anaknya masih kecil dan harus juga didampingi PJJ. Nah itu sudah ya, segala macam cara yang dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan ya. Itu walaupun kita kayaknya ya menganggap itu biasa aja, tapi itu membuat ketegangan ya. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan, nah pengendalian emosi ya. Orang tua cerdas itu orang tua yang pandai mengelola emosi ya, sehingga ada istilah kecerdasan emosi, emotional intelligence ya. Jadi sebelum anak kita pandai mengelola emosi, kita dulu orang tuanya harus pandai mengelola emosi. Nah, supaya pandai mengelola emosi harus tahu juga emosi itu apa gitu ya. Dan kalau kita bisa berselantiasa ikhtiar berusaha untuk belajar tentang emotional intelligence, wah itu insya Allah hidupnya lebih beruntung tuh ya. Orang IQ-nya tinggi tapi kalau kecerdasan emosi rendah, hidupnya banyak kerugiannya itu ya, nggak lancar hidupnya tuh
ya. Tapi orang yang kadang ini banyak sekali nih kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya biasa aja ya, di atas normal tapi biasa aja, nggak tinggi, tapi kecerdasan emosinya bagus, maka hidupnya lebih beruntung, ya, hidupnya lebih beruntung. Ya, nah kepengennya sih IQ bagus, kecerdasan emosi bagus ya, maunya gitu ya. Nah makanya kita harus perlu belajar. Ya. Kemudian apa sih emosi itu? Banyak sekali kalau saya ketemu offline tanya ibu-ibu, Bu, emosi apa Bu? Pasti banyak yang jawab marah gitu ya. Nah, sebetulnya emosi ini bahasa Latin. Asal kata dari emovere, artinya keluar, dan movere, bergerak. Jadi emosi artinya justru bergerak keluar, ya. Atau ada yang juga bilang bergerak menjauh, ya. Jadi orang-orang dulu nih, ilmuwan dulu, ini kan udah lama nih bahasa arti emosi, kata emosi ini. Itu mereka tuh memperhatikan ada apa ya di tubuh kita nih, kok kita bisa tiba-tiba bergerak keluar ya, ada apa di tubuh kita gitu. Makanya mereka pakai istilahnya emosi. Dia belum tahu tuh ada apa sebetulnya di dalam tubuh, pokoknya dikasih nama emosi. Nah, sampai sekarang istilah ini sangat-sangat populer. Ya. Jadi emotional intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Ya. Baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan, nah ini tujuannya ya, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ya. Kondisi sekarang ini kan kita harus sehat fisik dan mental kita ini. Supaya apa? Supaya imunitas meningkat sehingga ya kita ya semua virus barangkali kita bisa atasi atau kita bisa tameng virus itu, bakteri itu atau jasad renik yang lainnya ya. Dan juga bisa mengharmoniskan hubungan komunikasi kalau kita ya pandai mengelola emosi. Ya. Yang nggak perlu marah nggak usah marah kan gitu.